Halo teman-teman, selamat datang di Sinau di Mari Channel. Hari ini saya akan membahas seleksi kompetensi teknis guru, materi tentang pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran atau feedback. Langsung saja kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Materi pokok tentang pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran atau feedback. Di sini topiknya tentang langkah perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil asesmen formatif. Seorang guru menemukan bahwa 60% siswanya salah menjawab tentang menentukan tema cerita dalam asesmen formatif. Langkah paling efektif untuk perbaikan pembelajaran adalah A. Memberikan remedial individu kepada siswa yang salah. B. Mengulang pembelajaran dengan metode ceramah yang lebih jelas. Yang C. Merancang aktivitas diskusi kelompok dengan analisis contoh teks beragam. Yang D. Memberikan hukuman berupa tugas tambahan agar siswa lebih serius. Yang E. Meningkatkan kesulitan soal pada asesmen berikutnya. Kita lihat pertanyaannya. Langkah paling efektif untuk perbaikan pembelajaran tentang menentukan tema cerita dalam asesmen formatif. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Merancang aktivitas diskusi kelompok dengan analisis contoh teks beragam. Di sini, merancang aktivitas diskusi kelompok adalah langkah yang paling efektif dalam perbaikan pembelajaran. Di mana diskusi kelompok itu memungkinkan siswa untuk belajar dari sesama mereka dan memperdalam pemahaman mereka melalui analisis bersama. Dengan memberikan contoh teks beragam, siswa dapat mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana tema cerita dapat ditemukan dan dianalisis. Aktivitas ini mendorong keterlibatan aktif siswa, mengembangkan keterampilan kolaboratif, dan memperkuat pemahaman konsep secara lebih mendalam. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Merancang aktivitas diskusi dengan analisis contoh teks beragam. Berikut ini pembahasannya ya. Kenapa jawaban nomor 1, jawaban yang paling tepat itu yang C. Soal yang kedua. Materi pemanfaatan asesmen untuk perbaikan pembelajaran atau feedback. Di sini topiknya tentang memberikan feedback untuk meningkatkan pemahaman dalam interpretasi soal cerita. Pertanyaannya, hasil asesmen menunjukkan bahwa siswa mampu mengaplikasikan rumus matematika, tetapi sering keliru dalam interpretasi soal cerita. Feedback terbaik yang dapat diberikan guru adalah A. Meminta siswa menghafal langkah-langkah penyelesaian soal. B. Membuat latihan soal cerita dan scaffolding atau panduan bertahap. Yang C. Menurunkan tingkat kesulitan soal menjadi operasi numerik saja. Yang D. Memberikan bonus nilai untuk siswa yang menjawab benar. Yang E. Menyajikan video tutorial penyelesaian soal. Untuk soal yang kedua, di sini kan feedback terbaik yang dapat diberikan guru. Soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Membuat latihan soal cerita dengan scaffolding atau panduan bertahap. Di sini memberikan latihan soal cerita dengan scaffolding atau panduan bertahap adalah feedback yang paling efektif. Scaffolding ini membantu siswa memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan soal sambil memberi mereka petunjuk atau panduan yang mendukung pemahaman mereka terhadap konteks soal cerita.
Dengan cara ini, siswa akan terbantu dalam mengembangkan kemampuan menginterpretasi soal cerita secara lebih tepat sehingga kesalahan dalam interpretasi dapat diminimalisir. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Membuat latihan soal cerita dengan scaffolding atau panduan bertahap. Berikut ini pembahasannya ya. Kenapa soal nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal yang ketiga. Di sini topiknya tentang strategi perbaikan pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa. Pertanyaannya, setelah menganalisis hasil ulangan, guru menyadari bahwa siswa dengan gaya belajar kinestetik memiliki nilai di bawah rata-rata. Strategi perbaikan yang paling inklusif adalah A. Mengadakan les tambahan setelah jam sekolah, B. Memodifikasi pembelajaran dengan simulasi atau role play, yang C. Menyuruh siswa mencatat ulang materi yang kurang dipahami, yang D. Memberikan referensi buku tambahan, yang E. Fokus pada siswa yang nilainya tinggi sebagai motivasi. Kita lihat pertanyaannya, strategi perbaikan yang paling inklusif dengan gaya belajar kinestetik ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Memodifikasi pembelajaran dengan simulasi atau role play. Kenapa benar? Karena memodifikasi pembelajaran dengan simulasi atau role play adalah strategi yang paling inklusif, seperti gerakan dan interaksi dalam situasi yang nyata. Simulasi atau role play memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi jawaban yang paling sesuai untuk soal nomor 3 adalah yang B. Memodifikasi pembelajaran dengan simulasi atau role play. Berikut ini pembahasannya ya. Kenapa jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah yang B? Soal yang keempat, topiknya tentang teknik pemberian feedback to stars and wish. Di sini pertanyaannya, guru menerapkan teknik to star and wish dalam memberikan feedback tertulis, yaitu 2 pujian dan 1 saran perbaikan. Dampak paling signifikan dari teknik ini adalah A. Siswa hanya fokus pada bintang atau pujian dan mengabaikan saran. B. Membuat proses evaluasi lebih cepat bagi guru. Yang C. Menghilangkan kesenjangan antara siswa berprestasi tinggi dan rendah. Yang D. Meningkatkan kepercayaan diri siswa sekaligus memberi arahan perbaikan. Yang E. Memenuhi kewajiban administrasi sekolah. Di sini pertanyaannya, dampak paling signifikan dari teknik ini. Soal yang keempat, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Meningkatkan kepercayaan diri siswa sekaligus memberikan arahan perbaikan. Di sini dampak paling signifikan dari teknik to star and wish adalah meningkatkan kepercayaan diri siswa sekaligus memberi arahan perbaikan. Dengan memberikan 2 pujian, siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berusaha. Sementara saran perbaikan membantu mereka memahami area mana yang perlu diperbaiki. Teknik ini mendorong pembelajaran yang positif dan konstruktif, memadukan umpan balik yang mendukung dengan langkah-langkah untuk perbaikan. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang D. Meningkatkan kepercayaan diri siswa sekaligus memberi arahan perbaikan. Berikut ini pembahasannya ya. Kenapa jawaban soal nomor 4 adalah yang D?
Soal yang kelima, topiknya tentang mengembangkan pemahaman konseptual tanpa mengorbankan kemampuan prosedural. Pertanyaannya, hasil analisis tes menunjukkan 72% siswa dapat menyelesaikan soal algoritma matematika, tetapi hanya 28% yang mampu menjelaskan konsep dasar. Guru ingin mengembangkan conceptual understanding tanpa mengorbankan procedural fluency. Strategi terbaik adalah A. Mengalokasikan 80% untuk drilling soal algoritma. B. Memasangkan siswa yang unggul konsep dengan unggul prosedural. Yang C. Merancang tugas think a lot di mana siswa menjelaskan langkah penyelesaian. Yang D. Menghapus penilaian konseptual untuk fokus pada keterampilan praktis. Yang E. Memberikan bonus nilai bagi yang bisa menjawab cepat. Kita lihat pertanyaannya, strategi terbaik adalah di sini tentang conceptual understanding tanpa mengorbankan procedural fluency. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Merancang tugas think a lot di mana siswa menjelaskan langkah penyelesaian. Di sini benar karena merancang tugas think a lot adalah strategi terbaik untuk mengembangkan pemahaman konseptual sambil tetap mempertahankan kemampuan prosedural. Dengan tugas think a lot, siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan langkah-langkah yang mereka lakukan dalam menyelesaikan soal yang membantu mereka memikirkan dan memahami konsep dasar di balik prosedur tersebut. Ini memungkinkan mereka untuk mengaitkan prosedur dengan pemahaman konsep, memperkuat aspek tersebut secara bersamaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Merancang tugas think a lot kemana siswa menjelaskan langkah penyelesaian. Berikut ini pembahasannya ya. Kenapa jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang C. Soal yang ke-6. Topiknya tentang pendekatan inklusif berdasarkan gaya belajar siswa. Pertanyaannya, analisis hasil asesmen formatif menunjukkan siswa dengan gaya belajar auditori secara konsisten memiliki nilai lebih rendah pada tes visual spasial. Pendekatan yang paling inklusif adalah A. Menghapus tes visual spasial dari penilaian. B. Mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar. Yang C. Memberikan nilai pengganti berdasarkan gaya belajar dominan. Yang D. Menyarankan siswa auditori mengikuti les privat. Yang E. Menyediakan narasi audio untuk stimulus visual. Untuk soal nomor 6, gini pertanyaannya, pendekatan yang paling inklusif ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E, menyediakan narasi audio untuk stimulus visual. Jadi menyediakan narasi audio untuk stimulus visual adalah pendekatan yang paling inklusif. Hal ini memungkinkan siswa dengan gaya belajar auditori untuk lebih memahami materi visual dengan mendengarkan penjelasan yang disampaikan dalam bentuk audio. Ini membantu mereka menghubungkan informasi visual dengan informasi yang disampaikan secara verbal yang lebih sesuai dengan gaya belajar mereka. Pendekatan ini dapat membantu mengatasi kesulitan yang mereka alami dalam visual spasial tanpa mengorbankan penilaian atau kesempatan untuk belajar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, menyediakan narasi audio untuk stimulus visual. Berikut ini pembahasannya kenapa jawaban yang paling tepat yang E. Soal yang ke-7, topiknya tentang tindakan feedback berdasarkan hasil asesmen formatif.
Di sini pertanyaannya, setelah menganalisis hasil asesmen formatif, Bu Rina menemukan bahwa 60% siswanya kesulitan memahami konsep fotosintesis. Ia lalu merancang pembelajaran remedial dengan metode eksperimen langsung menggunakan tanaman dan cahaya. Namun hasil post-test menunjukkan hanya 20% siswa yang mengalami peningkatan signifikan. Tindakan feedback yang paling tepat untuk Ibu Rina adalah A. Mengulang metode yang sama dengan durasi lebih lama. B. Menyuruh siswa mengerjakan soal tambahan tentang fotosintesis. C. Menganalisis penyebab kegagalan remedial, misalnya alat eksperimen kurang memadai atau instruksi tidak jelas. Yang D. Langsung beralih ke topik berikutnya karena waktu terbatas. Yang E. Memberikan nilai tambahan agar siswa termotivasi. Kita lihat pertanyaannya, tindakan feedback yang paling tepat untuk Bu Rina adalah untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat itu yang C. Menganalisis penyebab kegagalan remedial, misalnya alat eksperimen yang kurang memadai atau instruksi tidak jelas. Di sini, ini merupakan langkah pertama yang paling tepat menganalisis penyebab kegagalan remedial. Ibu Rina harus mengevaluasi apakah ada masalah dengan alat eksperimen yang digunakan atau apakah instruksi yang diberikan kurang jelas. Selain itu, ini bisa terdapat faktor lain seperti pendekatan yang kurang sesuai dengan gaya belajar siswa atau ketidakmampuan siswa dalam mengaitkan teori dengan praktik. Dengan menganalisis penyebab kegagalan, Ibu Rina dapat merancang strategi yang lebih tepat untuk pembelajaran berikutnya. Jadi soal nomor 7 jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menganalisis penyebab kegagalan remedial, misalnya alat eksperimen kurang memadai atau instruksi tidak jelas. Berikut ini pembahasan kenapa jawaban yang paling benar untuk soal nomor 7 adalah yang C. Soal yang ke-8, topiknya tentang meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas. Pertanyaannya, setelah menganalisis hasil asesmen diskusi, Anda menemukan 60% siswa pasif karena takut jawaban mereka salah. Feedback yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi mereka: A. Menyampaikan tidak ada jawaban yang salah dalam diskusi, yang penting keberanian berpendapat. B. Menghukum siswa yang tidak menjawab dengan tugas tambahan. C. Mengurangi jumlah soal diskusi dan membatasi waktu untuk setiap siswa berbicara. Yang D. Menegur siswa yang tidak berbicara untuk mendorong mereka aktif. Yang E. Memberikan nilai lebih tinggi pada siswa yang aktif. Di sini jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan feedback yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi mereka. Jawaban yang A. Menyampaikan tidak ada jawaban yang salah dalam diskusi, yang penting keberanian berpendapat. Kenapa? Karena feedback yang sangat efektif karena menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Dengan menyampaikan bahwa tidak ada jawaban yang salah, Anda akan mengurangi kecemasan siswa dan memberikan keberanian untuk berpartisipasi dalam diskusi tanpa takut dihukum atau dipermalukan. Pendekatan ini sangat penting untuk mendorong siswa agar lebih aktif dalam berbicara dan memberikan pendapat mereka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Menyampaikan tidak ada jawaban yang salah dalam diskusi, yang penting keberanian berpendapat. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 8. Kenapa jawaban yang paling tepat itu yang A. Soal yang ke-9, topiknya tentang feedback inklusif berdasarkan pola partisipasi siswa. Di sini pertanyaannya, Anda menemukan pola bahwa siswa perempuan di kelas jarang berbicara dibanding laki-laki. Bagaimana memanfaatkan hasil asesmen ini untuk feedback yang inklusif? A. Menggunakan teknik think, pair, share dengan waktu berpikir tertulis terlebih dahulu, lalu memastikan setiap pasangan mendapat kesempatan presentasi. B. Memisahkan kelompok diskusi berdasarkan gender.
C. Memanggil siswa perempuan untuk menyeimbangkan partisipasi. D. Menyatakan bahwa partisipasi tidak terkait dengan gender. E. Memberikan tugas individu sebagai pengganti diskusi. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah yang A. Menggunakan teknik think, pair, share dengan waktu berpikir tertulis terlebih dahulu, lalu memastikan setiap pasangan mendapat kesempatan presentasi. Di sini teknik think, pair, share adalah salah satu pendekatan yang sangat efektif untuk meningkatkan partisipasi siswa, terutama bagi yang kurang berani berbicara dalam diskusi kelas. Dengan memberikan waktu berpikir secara tertulis terlebih dahulu, siswa diberikan kesempatan untuk memikirkan jawaban dengan tenang sebelum berbicara. Setelah itu, mereka berpasangan dan berbicara satu sama lain sebelum mempresentasikan ide mereka di depan kelas. Teknik ini hanya mendukung partisipasi aktif semua siswa, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mengurangi ketidaknyamanan siswa perempuan yang mungkin ragu berbicara di kelas. Selain itu, memastikan setiap pasangan mendapatkan kesempatan untuk presentasi, memberikan mereka rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A. Berikut ini pembahasan kenapa soal nomor 9 jawaban yang paling tepat itu yang A. Soal yang terakhir, soal yang ke-10, topiknya tentang diferensiasi feedback untuk diskusi kelompok. Pertanyaannya, data catatan anekdotal guru selama diskusi kelompok mengungkapkan bahwa siswa berkemampuan tinggi cenderung mendominasi sementara siswa pemalu tidak berkontribusi. Upaya diferensiasi feedback yang tepat adalah A. Memberikan nilai kelompok yang sama untuk semua anggota tanpa memandang kontribusi. B. Menerapkan think, pair, square dengan role rotation dan rubrik partisipasi spesifik. C. Membubarkan kelompok dan kembali ke pembelajaran klasikal. D. Hanya memuji siswa yang aktif tanpa menyentuh isu ketimpangan. E. Membiarkan dinamika kelompok berkembang alami tanpa intervensi. Ini pertanyaannya, upaya diferensiasi feedback yang tepat adalah, untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menerapkan think, pair, square dengan role rotation dan rubrik partisipasi spesifik. Di sini, pendekatan think, pair, square adalah strategi yang sangat baik untuk mengatasi masalah dominasi dalam kelompok dan mendukung partisipasi dari semua siswa, termasuk siswa pemalu. Dalam teknik ini, siswa pertama-tama berpikir secara individu atau think, kemudian berbicara dengan pasangan mereka, pair, dan akhirnya berbagi dengan kelompok yang lebih besar atau square. Dengan role rotation, setiap siswa akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan. Menyertakan rubrik partisipasi yang spesifik juga membantu menilai kontribusi setiap siswa secara lebih objektif dan adil, sekaligus memberikan siswa umpan balik yang jelas tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan partisipasi mereka di masa depan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berikut ini pembahasan kenapa jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah yang B. Sekian dari saya tentang seleksi kompetensi teknis guru, yang dimana di sini materi pokoknya tentang pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran feedback berdasarkan kisi-kisi ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.